Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Arif Hadi dalam perkuliahan Mikrotik Router atau instalasi mikrotik routing. Kali ini pembahasan saya adalah bagaimana nanti kita akan membuat hotspot manajemen. Jadi melakukan manajemen untuk hotspot. Namun sebelumnya kita akan kembali lagi. Di sini saya akan kembali untuk mengulang bagaimana konfigurasi mikrotik sebagai gateway dengan menggunakan Winbox-nya. Kapan hari saya lihat banyak tugas atau juga ujian ya, jadi ini tidak sesuai. Hal yang tidak sesuai ini kebanyakan adalah masih berpacu pada paket tracer, padahal kita di sini menggunakan VMware virtual. Ya, saya sendiri tidak mengukiri ya, jadi saya juga tidak terlalu memahami sebenarnya kalian sudah support atau belum untuk laptopnya. Tapi harapan saya sebenarnya semua laptop itu sudah support, hanya saja kapasitasnya kan tidak tahu seberapa banyak virtual yang bisa kita buat di situ. Kalau ada yang protes masalah saya sudah tidak bisa pak, tidak kena, itu salah. Saya rasa itu pasti bisa sebenarnya, hanya saja mungkin perlu dilakukan downgrade pada virtual mesinnya atau VMware-nya ya. Kalau di sini saya menggunakan VMware yang mungkin bisa dibilang versinya cukup tinggi atau memang yang agak terbaru ya, di versi 16. Namun saya juga pernah mencoba pada PC atau komputer jadul yang mungkin hanya dual core atau Intel Celeron juga, itu di posisi PC di versi 12 atau 8. Jadi banyak sekali penilaian yang tidak sesuai kemarin, karena memang yang digunakan apalagi waktu ujian tengah semester kemarin itu masih banyak menggunakan paket tracer. Paket tracer itu kan acuan bagaimana kita membuat topologi jaringannya. Tapi kalau di sini ini adalah implementasinya. Jadi konfigurasi mikrotik ini implementasinya ini seperti apa. Dan untuk itu sebelum kita masuk ke bagaimana melakukan manajemen atau bagaimana mikrotik kita itu dijadikan hotspot, kita akan melakukan konfigurasi mikrotik sebagai gateway. Ini yang perlu diingat supaya kita tidak ada lagi kesalahan atau ada hal yang kurang gitu ya. Nah, langsung saja. Ini sebagai dasar teorinya, nanti bisa di-download juga ya di e-learning. Mikrotik gateway ini fungsi dari mikrotik yang banyak digunakan di dunia jaringan. Jadi untuk lebih memahami mungkin bisa dilihat topologinya ya yang sudah coba saya siapkan. Kemudian juga pada gambar topologi mikrotik ini diletakkan di antara jaringan lokal LAN dan jaringan internet dengan menggunakan atau meletakkan mikrotik di sana untuk menghubungkan sekaligus mengatur lalu lintas internet yang masuk dan keluar. Sama halnya dengan Stikom ya. Stikom itu kan kalau kita lihat ini juga ada batasan jaringan di mana tidak semua orang itu bisa masuk kecuali mereka yang memiliki akses user name dan juga NIM-nya gitu ya. Dan juga passwordnya. Username menggunakan name, passwordnya menggunakan defaultnya juga NIM yang mungkin bisa dirubah. Kemudian router mikrotik ini pada fungsi ini mampu menyaring apa saja yang boleh diakses internet dan apa saja yang tidak boleh, atau web proxy ya. Untuk lebih jelasnya nanti di yang pernah saya bahas juga, mungkin juga akan saya tambahkan juga nantinya, karena kita nanti akan berkutat pada Winbox-nya. Jadi kita nanti tidak lagi mengoprek-oprek pada mikrotiknya atau langsung di terminal mikrotiknya, VMware-nya, tapi kita coba akan masuk ke bagian setting di Winbox-nya. Nah,
seperti yang sudah kita bahas kemarin, ini juga saya bisa membatasi nantinya bagaimana membatasi mahasiswa supaya tidak bermain Mobile Legends, PUBG atau game-game lainnya. Ini bisa dibatasi juga menggunakan Mikrotik. Makanya di kampus itu juga Mobile Legends itu juga tidak bisa, PUBG, FM ya, itu nggak bisa juga, hanya dengan jaringan biasa langsung atau terhubung ke lainnya. Nah, mungkin juga bisa diakali juga banyak hal, tapi saya rasa juga nggak maksimal kalau dia tidak sesuai dengan aturan atau protokol yang ada di jaringan Mikrotiknya. Dan untuk topologi jaringan Mikrotik sebagai gateway, ya ini yang perlu Anda perhatikan ini. Jadi sebelum melakukan konfigurasi, ini sudah selayaknya itu kita memerlukan topologi atau perencanaan jaringan. Modelnya seperti apa? Sesederhana apapun itu kalau bisa ditopologikan. Nah, kalau ditopologikan, kita boleh menggunakan paket tracer. Paket tracer itu bisa membantu melakukan atau memetakan topologi jaringan. Namun juga di settingannya ya kita sudah harus menggunakan VMware. Harapan saya nanti jika masih ada yang menggunakan paket tracer ya, atau implementasi yang menggunakan paket tracer atau yang tidak jelas atau tidak seharusnya atau menggunakan VMware, ini nanti akan saya skip saja, saya anggap tidak lulus perkuliahan karena kemarin sudah banyak nilai-nilai yang kurang bagus atau kurang, istilahnya seperti itu. Nah, tujuannya adalah selain untuk efisiensi waktu agar kita tidak salah melakukan konfigurasi, agar tidak kesulitan dalam melakukan konfigurasi. Jadi topologi dasar Mikrotik ini sebagai gateway ini, jika Anda ingin menambahkan versi lain nanti nggak apa-apa ya. Namun yang perlu diingat, Mikrotik router OS harus berada langsung di bawah modem. Jadi setelah topologi jaringan selesai, nanti isi IP address dari masing-masing perangkat yang Anda susun pada rancangan jaringan Anda. Jadi di bawah ini Anda adalah contoh topologi yang bisa jadikan cuan ya. Nah, di sini mungkin bisa Anda lihat, ini adalah modem, ini adalah Mikrotik. Ini langsung. Jadi topologi jaringan ini dia langsung, Mikrotik ini langsung di bawah modem, kemudian disalurkan ke klien. Jadi kalau ada klien yang mengakses, maka otomatis dia sudah berada di melewati gateway-nya di Mikrotik. Ya, sudah paham ya? Kalau kita lihat di sini, ini harusnya sudah paham. Ada Mikrotiknya, ada modemnya, bisa WiFi, bisa di PC kita ya. Jadi kalau kita lihat, coba diperhatikan ya, ini ada IP address 192.168.100.1. ini dapat Anda rubah sesuai yang Anda inginkan sebenarnya. Kemudian coba perhatikan di kolom merah, ada standarisasi jika ingin melakukan setting gateway pada Mikrotik ya. Untuk itu berikan IP address di atas ya. Jadi kalau kita akan membuat setting Mikrotik, ini ada gateway, ini ada VMnet yang pertamanya ya. Baru ini di jaringan lokalnya, terserah jaringan lokalnya mau menggunakan IP berapa. Karena kita menggunakan VMware, jadi saya sarankan IP address yang berada pada VMnet 1 ini untuk tetap diberikan IP address sama seperti yang dituliskan di tabel. Jadi untuk yang berada di Ether 2 dapat mengubah sesuai dengan keinginan dan nantinya ya. Seperti ini. Kalau sudah, kita akan coba melakukan implementasi mengenai jaringan ya. Nah, ini kita rubah dulu. Dan yang pasti Anda harusnya sudah download dulu ya. Anda bisa melakukan download dulu di Mikrotiknya. Mikrotik mungkin download ya. Ini supaya lebih mempermudah, barangkali wah saya males mau
install lagi mikrotiknya. Kalau sudah punya ya syukur-syukur tinggal ngereset aja. Kalau belum ya nanti download aja langsung pada bagian VMDK image-nya. Jadi di VMDK image ini Anda bisa download mungkin pakai versi yang stabil ya. Itu nanti bisa langsung di-include-kan ya. Di-include-kan. Kalau di VMDK ini bisa langsung di-include-kan di sini ya. Misalkan ini saya punya ini setting gateway. Dan salah. Pak 2 ini sih. Nah, ini di sini kan Anda bisa melakukan setting, kemudian Anda bisa menambahkan di ID auto detect-nya. Jadi menggunakan ISO-nya ini atau mungkin di harddisk-nya ini nanti bisa di replace menggunakan VMDK-nya gitu ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini saya sudah coba menyiapkan ya MikroTik gateway. Nah, di MikroTik gateway ini coba saya klik dulu. Ini posisinya sudah seperti ini ya. Sudah siap login. Hal yang perlu dipersiapkan sebelum kita masuk di sini adalah kita mempersiapkan dulu inisialisasi virtual networknya. Jadi kita set dulu IP-nya. Nah, terutama IP di NAT-nya. Karena kita tadi mencoba masuk di ini ya. Gateway-nya ini kita menggunakan 101, maka otomatis NAT ini harusnya 11. Kita change dulu. Nah, kalau sudah, ini berarti kita setting dulu 192.168.100 ya, ini di subnet IP-nya. Kemudian di sini juga kita 192.168.100.1 ini sebagai default gateway-nya. Oke, kalau sudah kita coba apply. Nah, kalau sudah kita oke. Ya. Nah, di sini posisi saya adalah kita lihat kita sudah membuat gateway-nya di VMware-nya tadi ya. Ini hanya ada NAT dan host only. Berarti ada nanti yang terhubung dengan jaringan internet dan jaringan luarnya gitu ya, lokalnya. Nah, kalau sudah, Anda juga perlu mempersiapkan atau melihat di jaringan network connection-nya. Ini yang berhadapan langsung dengan VMware. Ya, ini kan saya sudah ada jaringan internetnya ya, menggunakan IP. Kemudian dengan VMware-nya ini, coba di property. Kemudian coba masuk ini karena ini berhadapan ya posisinya. Jadi ini ada 192.168, ini 100, ini 2. Ya, karena nanti berhadapan berarti yang satu ini nanti fungsinya sebagai gateway-nya 192.168.101 ini sebagai gateway-nya. Anda bisa melakukan pengecekan mungkin di sini ya, CMD-nya ini mungkin bisa dilakukan ping 192.168.100.1. Nah, jadi saya melakukan ping langsung di VMware-nya atau gateway VMware-nya, atau juga kita bisa melakukan ping langsung di 192.168.100.2. ini kita lakukan pingingnya ya. Nah, kalau sudah connect seperti ini artinya kita sudah siap melakukan setting di jaringan MikroTik-nya gitu ya. Nah, langkah awalnya kita perlu masuk di Winbox ya.
Ini coba saya disconnect dulu. Nah, ini nanti kita coba refresh, ini nanti akan muncul. Atau enggak, di sini saya masuk dulu ya, admin. Kita lakukan reset dulu. Reset configuration. Yes, maka otomatis akan melakukan reset. Kita cek di Winbox-nya. Ini ada masih belum detect ya. Ini harusnya belum terdeteksi di Winbox-nya. Nah, kalau sudah seperti ini. Nah, kalau sudah, ini sudah kosong ya. Ini kita coba masuk menggunakan Winbox. Coba kita login ya Winbox-nya ini. Kita cancel, kita login lagi. Kita sudah masuk di terminal Winbox-nya, gitu ya. Bisa saya besarkan ya. Kalau kita sudah melakukan eksplorasi di sini, kita bisa melihat ya. Ini kita sudah connect, kita bisa masuk ke interface-nya. Kita lakukan pengecekan dulu. Nah, di interface ini ada Ether 1, Ether 2. Ini biasanya kalau tadi sudah connect ya, ini kan ada paket internet yang sudah masuk ya di jaringannya. Nah, ini biasanya saya namai public ini ya. Ini public karena dia nantinya keluar ya kalau ada internetnya. Kalau ini saya biasa menamai lokal. Nah, kalau sudah di terminal ini, kalau kita lihat, kita melakukan ping google.com, ini masih tidak bisa ya, masih kosong. Kita menentukan dulu IP-nya. Di IP address-nya ini kita buat ya. Kalau yang kemarin cara kita buat IP address ini adalah IP address add, kemudian juga add sama dengan nilai dari IP yang kita buat. Tapi di sini kita cukup menambahkan di address list, kemudian ada new address-nya ya. Kita cek di sini berapa IP yang kita buat. Ini adalah 192.168.100.2 100.2 atau enggak ya, 102. Kemudian slash 25 ini sebagai subnet masknya. Kemudian 192.168.100.0 ya. Ini berada di jaringan public ya. Kemudian kalau kita ingin menambahkan lagi satu jaringan, mungkin ada di titik 10 berapa ya, bisa kita ambil 2 lah ya, slash 24. Kemudian ini ada 10.10.10.0. Ini ada di jaringan. Kita sudah punya 2 IP address ya, satu di jaringan lokal, satu di jaringan publik. Kemudian di bagian IP ini kita juga bisa menambahkan, nanti kita set DNS-nya. Jadi server yang kemarin kalau kita lihat ini, servernya ini ada buku. Bentar, ini masih noise ya. Ini di jaringan saya ini saya menggunakan DNS 1.1 ya, terserah di tempat kalian berapa ya DNS-nya, bisa dicek di situ 192.168.1.1. kemudian saya buat cadangannya, dynamic servernya ini milik Google biar nggak error ya. Kemudian
kemudian di allow remote request. Jadi allow remote request. Kalau sudah, mungkin bisa masuk di firewall juga ya. Di firewall ya, ini kalau kita lihat di materi, NAT atau Network Address Translation ini berfungsi menggantikan IP address pada setiap paket data yang keluar dari komputer user ya, menjadi IP address publik yang ada di Ether 1. Di dalam NAT terdapat istilah masquerade yang dimaksudkan untuk menggantikan IP address private ke IP address publik. Jadi kalau secara manualnya kita bisa menggunakan IP firewall add NAT, add chain src NAT. Dan kemudian di out interface-nya kita menggunakan Ether 1 dengan action masquerade. Ya, jadi coba perhatikan out interface ini yang mengandung modem atau yang ada modemnya. Jadi di NAT ini kita bisa menambahkan, kita advance dulu. Maaf, filter NAT sudah. General src NAT, kemudian kita masuk ini public yang saya anggap ada internetnya tadi ya, kemudian di actionnya kita klik masquerade. Oke, jadi di actionnya ini masquerade src NAT, out interface nya dia masuk di public. Ini firewallnya. Firewall sudah, kemudian juga kita bisa masuk di bagian routingnya yang menentukan ini. Ini kita bisa menambahkan, kalau routing kita cek route add IP route print ya, kalau di sini kita bisa menambahkan route list add. Kemudian kita tambahkan gateway-nya tadi ya. Gateway tadi itu diperoleh dari yang di sini ya, virtual private network-nya. Nah ini NAT, ini adalah gateway-nya ya, 100.1. Berarti kita coba menuliskan di sini 192.168.100.1 dan kita apply. Pastikan posisinya adalah reachable public. Oke. Kan bukan public, terserah sih nama penamanya, yang jelas pastikan dia adalah reachable. Reachable artinya dia berwarna hitam seperti ini, dan root ini adalah berjalan, harusnya seperti itu. Kemudian Anda bisa masuk terminal. Di langkah akhir kita coba lakukan ping ke gateway-nya dulu 192.168.100.1. Ping gateway berjalan, kemudian juga ping google.com berjalan. Artinya penggunaan dari MikroTik sebagai gateway atau ini sudah bisa berjalan. Jadi MikroTik sebagai gateway ini sudah bisa berjalan ya. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan coba langsung setting ke WiFi hotspotnya. Namun sebelum itu coba Anda persiapkan juga nanti virtual Windows-nya, Windows 7-nya, kemudian juga persiapkan juga nanti bagaimana implementasinya IP address-nya lokal ini di virtual Windows 7. Nanti akan kita setting hotspot di dalamnya. Terima kasih untuk kali ini. Kemudian hal yang perlu dicatat adalah simulanya MikroTik sebagai gateway ini, fungsi MikroTik yang paling banyak digunakan di lapangan gitu ya. Jadi sebagai gateway maksudnya ini adalah MikroTik nanti sebagai gerbang masuknya data dan keluarnya suatu paket data. Untuk melakukan konfigurasi MikroTik gateway, MikroTik harus berada di tengah-tengah modem dan jaringan lokal gitu ya. Jadi otomatis nanti kalau kita membuat hotspot ada jaringan lokal juga. Kemudian juga ringkasan setting MikroTik gateway jika menggunakan CLI ya, ini salah satunya konfigurasi ya. IP address dimana disesuaikan dengan kondisi dan DNS, kemudian juga ada NAT, ada gateway yang paling penting ya. Kalau sudah
Jangan lupa selalu melakukan pengecekan secara mendetail, karena kesalahan sekecil apapun ini fatal ya, tidak bisa, terutama kalau kita sudah masuk di Winbox ya. Terima kasih untuk waktunya. Kali ini tidak ada tugas, tapi harapannya Anda wajib mengimplementasikan ini sebagai gateway ya, sebagai bukti nanti di akhir UAS wajib ini nanti ada dokumentasi berupa video di saat Anda implementasi. Terima kasih untuk waktunya. Maaf kalau ada hal yang kurang mengena. Saya tutup perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.